Setelah tudingan kasus tembak-menembak di rumah Irjen Ferdy Sambo tidak terbukti, kuasa hukum Brigadir Joshua melangkah lebih jauh. Kamarudin Simanjuntak meminta aparat untuk memeriksa semua rekening para ajudan Irjen Ferdy Sambo. Dia juga meminta agar PPATK dilibatkan karena menduga banyak aliran dana yang mengalir ke rekening para ajudan. Bahkan Kamarudin menduga ada transaksi melalui rekening Brigadir J setelah 3 hari almarhum tewas ditembak. Kamarudin ingin mengetahui kemana saja aliran dana itu mengalir, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Bapak Kamarudin Simanjuntak, kemudian Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso, dan juga pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Ganarsi. Selamat sore semuanya. Pertama saya ingin ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, kita ingin tahu apa saja temuan-temuan yang ditemui oleh pihak kuasa hukum sehingga meminta agar rekening seluruh ajudan Sambo ini diperiksa? Jadi dari awal sejak saya melapor pertama kali saya sudah minta supaya Presiden Republik Indonesia menentukan atau membentuk penyidik koneksitas atau penyidik independen. Karena kalau penyidiknya dari Polri itu akan balilut, kan begitu dulu saya bilang ya. Ternyata benar. Setelah meninggal almarhum, itu uangnya dicuri atau berpindah dari rekening almarhum ke rekening para tersangka ini, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian, 3 unit handphone daripada almarhum sampai sekarang tidak ditemukan, diduga dicuri dan atau digelapkan oleh para tersangka. Demikian juga laptopnya merek Asus yang biasa dipakai kerja sampai dengan hari ini tidak ditemukan. Kemudian demikian juga pakaiannya, sepatunya, sandalnya dan sebagainya. Malah yang lucunya ada video atau CCTV yang beredar di mana di menit ke-15.49 ketika dia mengarah ke rumah dia memakai sepatu. Tetapi dalam detik yang sama ketika dia berbalik, dia pakai sendal. Itulah yang saya katakan dulu, jangan percaya CCTV. CCTV itu harus diuji oleh digital atau ahli digital forensik. Baik. Bagaimana dalam 1 detik terjadi pertukaran antara pakai sepatu warna hitam dengan sendal. Baik. Yang lucunya sepatu warna hitam dan sendal yang diperlihatkan di CCTV itu sudah diantar ke Jambi. Baik. Ajaib, bukan? Harusnya kalau itu yang dipakai harusnya itu menjadi barang bukti. Baik, Bang Kamarudin. Yaitu barang bukti dalam dugaan tindak pidana pembunuhan terencana, Baik. pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain junto pasal 5556. Jadi itu sebabnya saya katakan, ayo dong PPATK terlibatlah. Oke. Selidiki nih aliran uang-uang mafia ini. Bang Kamarudin. Kita mau merebut Polri dari tangan mafia. Oke. Supaya Polri ini kita jadikan jadi polisi yang humanis, yang dekat dengan rakyat, Baik. Kita disegani sepakat oleh itu, Bang rakyat, Kamarudin. Bang Kamarudin. jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, kan begitu. Baik. Bang Kamarudin, tadi Anda katakan bahwa ada sejumlah jumlah uang di rekening Brigadir J yang dicuri, Anda katakan begitu. Apa dasarnya Anda bisa mengatakan bahwa uangnya itu dicuri? Apakah ada buktinya, ada bukti transfer dan segala macamnya? Jadi ada rekening daripada almarhum di 4 bank, yaitu di Bank BNI, di Bank Mandiri, di Bank Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, sama di Bank BCA. Nah, kemudian berdasarkan laporan intelijen saya ke saya atau yang saya kualifikasi A1, masih ada transaksi setelah dia meninggal. Loh, ini saya kaget, bagaimana orang meninggal bisa transaksi? Maka saya temui tadi penyidik, saya kebetulan menjumpai Pak Kabar, tadi Pak Kabar Reskrim, demikian juga Bapak Dirtipidum dengan Dirtipitexus dan yang lain-lainnya itu, memang mereka membenarkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 masih ada transaksi almarhum walaupun dia sudah mati ke rekening tersangka gitu loh. Artinya apa yang saya temukan itu dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Kabar Reskrim dan atau Dirtipidum. Jadi Bang, itu salah satu rekening saja jumlahnya 200 juta. Tadi Abang bilang jumlah Betul, Abang salah satu rekening saja, dari salah satu rekening saja pindah 200 juta pada tanggal
11 Juli 2022. Ini kan ajaib. Bagaimana nih Ke perbankan rekening kita ini? FS dari rekening Joshua kah kemudian ke tersangka ini tersangka siapa? Apakah FS atau mungkin tersangka siapa, Bang? Ke rekening RR. Ke rekening hanya ke rekening RR saja, tidak ada yang lain. Sementara saya temukan begitu. Itu makanya saya minta libatkan dong PPATK supaya ini transparan. Kasihan mak-mak terus harus menonton drama-drama ini tiap hari. Habis uangnya harusnya beli Baik. sayur dan buah dan beli Oke. susu atau telur. Jadi habis beli pulsa gitu loh. Oke, baik. Sekarang kita ingin mendengar tanggapan dari Pak Sugeng dari IPW sendiri melihat bahwa kemungkinan di sini ada soal pencucian uang atau rekening korban ini bisa pencurian uang. Ada Ya. bentuk pencurian uang. Apakah ini memungkinkan terjadi? Bagaimana tanggapan dari Pak Sugeng? Loh, saya nggak tahu ya. Faktanya tadi sudah dijawab itu oleh Pak Kamarudin. Dan Pak Kamarudin mengkonfirmasi kepada yang berwenang. Dalam hal ini adalah Pak Kabar Eskrim dan Dirtipidum. Kalau benar diiyakan, jadi ada tindak pidana baru lagi ini namanya, ya. Betul. Tindak pidana baru. Jadi ini perkara ini tambah terus pasalnya ini ya. Ya. Pasalnya tambah terus. Yosua juga sudah korban mati. Kemudian kalau ini dirampok ya, bukan dicuri, ini dirampok ya. Karena kan pengambilan itu didahului dengan satu cara kekerasan. Jadi bukan pencurian, ini pemberatan nih. Pencurian dengan pemberatan ya. Bukan 362 saja tapi 365 ya, begitu. Tambahan pasalnya lagi ya. Seperti itu. Iya. Kalau nanti TPPU-nya tanyalah Ibu Yenti, itu ada TPPU-nya apa enggak? Tapi kalau dari sisi saya didahului dengan pembunuhan, diambil harta bendanya. Itu jadi curat pencurian dengan pemberatan atau curas pencurian dengan kekerasan, ya. Baik. Siap, ya. Baik. Lalu apakah kemudian permohonan untuk memeriksa seluruh rekening dari ajudan Verdi Sambo ini hal yang memungkinkan dibantu oleh PPATK? Ya, Nanti dijawab setelah jeda. Kami kembali sesaat lagi. Iya.